Hamba Allah muslimin, guru-guru kami semua, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita malam Kamis dengan maudhu' pelajaran tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Makna secara bebas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yaghfiru, tidak mengampuni, tidak bersedia hanggetim ampun Allah Subhanahu wa taala ayyusyraka bihi, yaitu yang mensyarikatkannya, menduakan Allah, apalagi membanyakkan Allah. Ada dua yang kita besarkan selain dirinya, itu syirik, apalagi ada dua yang kita sembah. Mungkin untuk zaman kita ini tidak ada, boleh dikatakan, yang menyembah dua Allah, na'udzubillah, tidak ada. Tapi yang membesarkan selain Allah ini banyak di dalam perilaku kita. Ya tethat, apabila hana tak penuhi perintah seseorang, beraya tu melampaui ya tu ke Allah, itu sudah berbau syirik, sudah artinya mensyarikatkan Allah. Bukan tidak boleh, tapi kita mengesampingkan dan mengabaikan perintah Allah seolah-olah itu begitu ringan. Bahkan salah satu dari yang merusakkan syahadat kita sebenarnya meringan-ringankan, meremehkan, mengentengkan apa yang Allah perintah kepada kita. Ini sudah berbau kepada syirik, walaupun itu bukan yang sifatnya itu hakiki. Ma wa yaghfiru, dan Allah berkenan mengampuni ma duna dzalika, apa yang selain dari syirik itu. Dan syirik yang tidak diampuni ini adalah syirik yang sampai ia mati, sampai ia meninggal masih belum bertaubat. Tapi kalau dia mantan orang syirik, ini diampuni. Mantan syirik atau mantan kafir lah, diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni adalah kafir dalam kematiannya, atau matinya itu di dalam kafir. Jadi Allah mengampuni selain daripada dosa syirik liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Di sini ada yang memberi makna liman yasha, bagi orang yang bagi orang yang dikehendaki, dan juga ada yang memberi makna bagi yang ingin mendapatkannya. Artinya bagi yang tidak ingin mendapatkan ampunan, ya Allah tidak memberikan karena dia dianggap tidak butuh ampunan. Seolah kalau ditanya Allah, kenapa misalnya saya tidak diampuni, misalnya Allah bisa jawab, kan kamu tidak perlu ampunan. Buktinya kamu tidak pernah minta ampun, buktinya kamu tidak pernah bertaubat, bahkan kamu sok-sok suci, kan hana perlekah putih abi. Nah itu yasya di sana dikembalikan kepada orang. Kalau yasya dikembalikan kepada Allah, bagi orang yang Allah kehendaki diampuni. Juga maknanya adalah bagi orang yang bertaubat. Ya. Wa may yusyrik billah, siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara, sungguh ia telah melakukan, telah menanggung, telah menjurumuskan dirinya bahasa Aceh nyan kamrama,
isman azima. Dia telah meramah dengan dosa yang sangat besar. Azim, manakala letak kalimatnya pada yang buruk, artinya pedih atau keras atau sangat. Azim kalau letaknya pada kalimat positif, misalnya ajran azima, itu artinya agung. Ajran azima, pahala yang sangat besar, pahala yang sangat mulia. Menyo azima itu ba isman, dosa yang sangat, anjir dah terjemah dosa yang sangat mulia, dosa yang sangat pedih, apa? Itulah dosa yang sangat dahsyat, dosa yang sangat buruk. Jadi azima ini artinya besar. Kalau diletakkan pada kalimat yang positif artinya mulia dan besar. Jika diletakkan pada kalimat negatif artinya besar dalam makna negatif. Isman azima, dosa yang besar. Kalau ajran azima, pahala yang mulia. Baik. Kita ingin melihat bagaimana Imam Khazin di dalam tafsirnya Khazin halaman 387 ya, jilid yang pertama. Ada beberapa uraian yang disampaikan di dalam tafsir ini. Yang pertama bahwa terlihat dosa manusia yang paling parah, dosa yang paling nomor satu lah, paling rusak itu mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fa innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Fa ala hadza yakunu fil ayah dilalatun ala annal yahudi yusamma musyrikan fi arabis syar'i fi urufis syar'i. Orang-orang Yahudi itu yang tidak menyembah Allah, dia tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah orang-orang yang kafiran, orang-orang yang penuh dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia dinamakan musyrik pada bahasa orang Arab. Innal ayat nuzilat fi Wahsya wa ashabi wa dzalika lima qatlu Hamzah radhiyallahu anhu wa raja'a ilaihi Makkah nadama huwa wa ashabuhu fakatabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna nadamna ala ma sana'na wa annahu laisa yamna'na anil Islam. Jadi kalau sudah terjerumus kepada kekufuran ini, maka kita masih berlaku penyesalan. Tapi catatannya itu harus kita berupaya jangan sampai mati dalam keadaan kafir itu. Kalau mati dalam keadaan kafir itu, inilah makna la yaghfiru. Allah tidak berkenan. Karena ada ayat-ayat lain ketika dipasang itu ditemukan makna yang selaras. Contoh walalladzina yamutuna wahum kufar, kan sama asing ayatnya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan kafir, karena Allah perintahkan kita agar berupaya mati dalam keadaan muslim, yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan penyesalan itu akan berbuah, akan berhasil manakala seseorang itu, yaitu illa man taba wa amana wa amila salihan salihah, kecuali yang Allah berkenan untuk merenovasi, Allah berkenan untuk memperbaiki kita, berkenan memaafkan kita, yaitu orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang beriman, dilanjutkan dengan amal yang saleh. Inilah yang dinamakan dengan rukun taubat. Mana itu rukun taubat? Pertama, orang-orang yang an-nadmu, menyesal sesesal-sesalnya, telahku menyesal sesesalnya. Menyesal itu bahagian daripada taubat. Maka bagus sekali seseorang yang berbuat salah itu merasakan penyesalan. Nanti dibaca kitab tasawuf
kitab apa itu yang menyebutkan kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam. Di sana disebutkan oleh Imam As-Sakandari, tanda orang itu sudah mati hati, kado habisnya, anak pungsile. Orang yang tidak timbul penyesalan setelah berbuat salah. Nyan berarti kado habisnya, anak pungsile hati. Dan tanda orang itu masih hidup hatinya juga ketika dia menyesal tidak berbuat baik. Yang berarti tandanya mentaudib hati. Oh, matalah aku kelam buat sembahyang tarawih. Maksud telah long hal yak beut berkelam. Telah long ini, telah long itu. Rasa menyesal karena tidak berbuat kebaikan itu pertanda juga hati masih bagus, manteng fungsi. Manteng istilah urang listrik. Saya pakai test pen, pena tesnya, itu bi apa? Berarti itu macam kabelnya mentenggot. Itu yang mungkin menyona pena penduk terang di kontak. Berarti mentenggot hati. Baik babah le, mentenggut nguyan. Napat perbaiki menteng. Tapi begitu tidak berbuat baik, padahal ada waktu, bantah tes, kiban. Natelah ke hana kepegot-got. Putihlah, putah tidak tahu kinira. Berarti yang hana fungsi le hati. Nyajit tabah. Gantong hati lain. Nah, jadi itu ukuran standar. Bagus sekali kita menyesal setelah berbuat salah. Bahkan diperbandingkan dengan orang menyesal setelah berbuat salah. Nya hayelah masih lebih bagus dibandingkan dengan orang bangga setelah berbuat kebaikan. Nyan mantang lebih yang besar no. Seseorang berbuat salah, menyesal dia, astagfirullah ya Allah bagi itu malu. Kanya sikap lagi kan. Ngebandingkan dengan tidak orang, lih berbuat amal, timbul kebanggaan dan keangkuhan yang disebut dengan ria atau macam-macam. Lebih hebat orang lih pegat salah menyesal. Tak bandingkan dengan orang lih berbuat ibadah, timbul embung, betul-betul. Nah, sira urang leu tebik taji alhamdulillah nyom 5% kan kana syurga ile ya agung-agungkan gehina te urang-urang lain dong gehina unyo gehina puakahnya pu ini pu itu nyen lebih gat urang leuh berbuat salah menyesal daripada urang leuh berbuat amal embung atau ria. Nyen dalam ilmu tasawuf kaji urang berbuat amalnya juga tidak boleh berbangga sekali. Yang kamu, kamu apa saja jami aku tanya. Mutu nai le. Kamu hidup ibadat ke tiga-tiga tadi. Tiga-tiga ibadat kamu hidup. Di mohembong ngatanya, maka itu pertanda tidak baik juga. Tapi timbul raja. Nya lebih galam. Setelah beribadah, kita menimbulkan rasa raja, berharap kepada Allah. Yang ligak kiban na buat kelam kiban perasaan ke doa Allah Taala yang bertamah ilmu tu menang kira-kira lah ke doa bertamah ilmu tu yang berterima nyan enggak yang sifatnya nan ya tarawih kelam yang ke doa berterima tarawih tu yang kana 8 malam ke doa berterima baik tahu koko ngan syurga tang menyo 8 malam untuk per 8 kana syurga baik tahu ko ngai ji ukur dengan expect. Maksudnya berharap kepada Allah. Dalam ilmu tasawuf disebut rajaun. Raja artinya berharap. Kita lanjut lagi. Nah ayat Quran yang gelarang katanya di samping ayat sanyo juga banyak sekali ayat-ayat di mana Allah mencegah kita, menghambat kita jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan atau menduakan Allah, yaitu dalam ayat yang lain misalnya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Nah dalam surat itu termasuk orang-orang yang lurus imannya, lurus amalnya, orang-orang yang tidak menyeru selain daripada Allah atau menyeru selain Allah nalom ya raya lam gedabul. Itu juga bahagian daripada kemusyrikan ilahan akhar, Tuhan lain. Jadi kalau itu
diberikan makna, maka yang menuhankan selain Allah itu adalah kemusyrikan. Makna Tuhan dalam bahasa kita sekarang ini dibuat dalam tanda petik. Tuhan itu sangat patuh ia. Yang kakak Tuhan peng, artinya sangat mengejar uang. Kakak Tuhan dunia, sangat menuhankan dunia. Kakak Tuhan atasan ke, sangat menuhankan apa yang diperintahkan oleh atasan. Yang oleh Allah, anak-anak pengaruh bagi gaknya. Anak-anak merasa apa? Nak ajak jamaah kelam. Anak, gimana man? Hai pun mah, kahana pure dah urusan teman. Anak merasa menyesal bahwa tanya ke palang absen lima malaikat. Nya hana ayan. Tapi dalam perintah keseharian manusia merasa takut kita. Oh, mai cukup usah pakai. Leuro hana aku ikut apel. Ngupalang absen ku apel. Usah ke kedi. Han sama dengan susah ke hana gejak jamaah, gepalang absen lima malaikat. Walau itu bukan misalnya dalam mazhab Syafi'i misalnya bukan syarat sah salat mesti jamaah selain dari Jumat. Tapi kan ini seruan Nabi, ini kan seruan agama. Jadi menyesal ketika kita tertinggal dalam kebaikan itu pertanda hati sudah mati. Berarti jika pun tanya tinggai bak kebaikan, mesti tinggai bak kebaikan. Yang menyesalnya tetap benar je. Jadi hanjik ku preman dengan tinggai kebaikan, tapi justru menyesal. Satu, maka menyesal itu menjadi salah satu hitungan bahwa dia sudah melangkah kepada taubat. Yang kedua, lagi ayatnya dilanjutkan dengan yaitu wa amana wa amila, dan dia tetap beriman, tetap dalam koridor beramal. Taubat itu memperbaiki dan bukan hanya mengakui kesalahan, tapi juga memperbaiki untuk kedepannya. Lalu wa amila amalan salihah, dan dia beramal yang saleh untuk seterusnya. Nyan ke yang keun taubat. Contoh lain yang konkret lom pegah. Bagaimana orang taubat dari tinggal salat? Ini terserah bagi yang tidak setuju kan, terserah saja nanti. Taubat bagi orang yang tidak salat adalah pertama menyesal kenapa dia dulu tidak salat sekian lama. Yang abih menyesal ke. Pak yang geduk susah ke. Pakai menaik melagi apa ke boleh. Saya aku ingat ada Allah Taala yang nak tumayang, aku tatri nak tumayang yang cukup preman rok nak tumayang. Kan ngurung premannya mungkin datang Allah aku preman rok. Lalu dia menyesal semua itu. Itu sudah step pertama, tameng dalam langkah pertama taubat. Nah, rasa menyesal. Yang kedua, dia itu bercita-cita untuk tidak tertinggal lagi. Nyo mulai intru malam, mulai maghrib nyo hana le cerita le untuk tinggal sembahyang. Yang kedua, bercita-cita untuk tidak mengulangi. Apa yang tidak dia ulangi? Tidak mengulang lagi tinggal salat itu. Yang ketiga, dia ini terus melakukan yang ke depan, plus dia harus membayar yang tertinggal itu. Nah, disinilah hukumnya di dalam persepsi Syafi'iyah dan madhab Syafi'i itu bahwa salat itu wajib diqada. Terserah bagi yang tidak setuju, nggak masalah. Kenapa paksa butama lagi acara lun semiki, terserah saja. Karena cara taubat daripada hutang seperti itu. Cara orang bertaubat dari mengambil orang lain. Kan harus dikembalikan juga. Taciwa hondagob, gimana cara taubat? Yang pertama menyesal, kenapa kita harus mencuri? Yang kedua, berupaya untuk tidak mencuri lagi ke depan. Yang ketiga, dia mengembalikan curiannya. Oh, Pak nyan baru kun taubat dari mencuri. Oh, hanale barang, silakan minta dihalalkan. Tak pegah juga orang po. Kenapa pengumuman masjid jamu enggak ada Honda? Kahe nak tetap edo ne, kan makaoi tadi. Nyo ke leong raba tak kun laju. Main no ilong peng hanale no, pu kena tak leong pu kena pertama lampu cara pokoknya terserah dro ne. Nyan bit mata kap igo pujuk dro ba Allah Taala. Terserah. Oh, mahem tuah behnya getak tenang aku dengar pengakuan. Yang penting kakak mengaku macam.
Maka baya pun adalah kayak baya mah. Yang baik kayak baya kalau memberah ke tai rumah. Ka aku pun maah juga deh. Nyan ka bersih. Kau kira taubat kan. Yang kecil dia kan bak tak fikirnya kena kuat pegah halung cu aja mah lah kayak baya mah tu. Baya kalau tentai lah kayak baya kau punya. Kalau tentai. Kadang si ibi lah elong. Bisa saja. Jadi teman Honda kacuannya hoka teman. Mana le kau pulau aja mah nyambat ni lah kele. Dawetnya kau toban itu, pak aku jak sembahyang, ngempuk aja ngentapa oh hem tua, mana mata. Yang ngata kacu aja mun yang kalau pumaah. Ino la elum lo ke kasabah nyon tu jak masjid. Bisa jadi orang sebaik itu yang mentumeng lawan yang pah. Mam yang mentumeng model laki bayu han le tu. Tapi kan han ada doa tanya. Kasih sayangnya na bak manusia kan dikontrol oleh Allah. Anggo sah bak urnya hem tuahnya ditaubatnya. Maka betul-betul pulang bek le kalau ke. Jadi itulah makna taubat. Maka ketika kita tidak salat, kita pulangkan kepada Allah, ya Allahnya sembahyang long, ya Allah yang katinggal jamunnya. Nyo mayan dulu abayu na sembahyang yo. Maka ketika kita melakukan salat qada itu boleh jadi dalam pandangan Allah alah hem tuah berkatim qada si rupanya ataupun kakeknya kalau pumaah dosa. Yang boleh jadian. Karena itu adalah kita sudah meninggalkan. Tak pulanglah pada Allah. Ya Allah Ta'ala semayang liun tiga. Dekudi seandainya tak bangun dialog. Seandainya. Yang pun dah semayang katanya. Semayang jamu ya Allah Ta'ala. Watai mudah-mudah liun tinggal ikut liun. Semayangnya kalung kadanya ya Allah Ta'ala. Di situ boleh jadi datangnya ampunan Allah. Nyambak tertaubatnya. Baik sampai terusnya. Aku bayu Allah Ta'ala. Siapa tak tinggal. Baik preman lagi nyan kah. Kira-kira lagi nyan. Maka disitulah hukum dalam madhab Syafi'i wajib qada salat. Terserah dalam pandangan yang lain mungkin. Mam nyoba mbak YouTube dia kena dua versi kan. Kena versi hana qada. Ya, menurutnya lah. Nah yang versi qada. Terserah menurut YouTube siapa nak dengar. Tiba nak dengar YouTube ye UAS. Lain pembahasan. Dia dengar YouTube awak pegah perti Tuhan di langit nyalah elong penjelasan. Jadi YouTube itu banyak versi ladum na urang ibarat apa pegah ipoh oleh modern. Hai kamu buat YouTube mendengar punya hana hayu pekerja kita mang YouTube kepikir pegah YouTube-nya payah tai kanyan. Ini pun jadi YouTube sebenarnya. Maka kan berarti bangkai tamang YouTube-nya kaji kerujukan. Lele urumnya hana hayu panen mungkin jihna siaran ni. Fikir saya kata mong siaran yo kahayu mendum yo. Jadi itu juga jangan salah persepsi. Maka itu harus kembali kepada pemakainya, usernya terserah. Ya. Lalu dijelaskan juga di dalam tafsir ini Allah Subhanahu wa taala itu menyeru hambanya itu taubatnya sesegera mungkin. Tubu ilallahi taubatan tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian dalam ayat ya tubu min qarib, taubat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Taubat tidak boleh diagendakan tunda. Walaupun dalam praktek kitanya tertunda, tapi hanjit tak tunda taubat. Karena taubat itu berlaku pada masa hidup. Sementara hidup kita tidak tahu kapan berakhir. Jadi jadwal yang hana tunda-tundanya adalah jadwal taubat. Yang lain silakan ditunda. Pajan perkahwin anak min yang ke insyaallah bulan ke. Mana je deh kabar sa. Hana orangnya kalau lo edar undangan hari berhubung karena musuh suasana corona hanjit rame-rame kalung tunda. Hanya masalah haji. Hanjit dah kun pajan taubat yang aku pre habis coronanya olehnya nah. Jadi tidak terselang oleh waktu. Sama seperti itu kewajiban ibadah haji. Memang kita silakan menunaikan ibadah haji walaupun tidak segera lil fauri. Boleh kita tunda dulu. Pertanyaannya, pastikah Anda mengetahui ketika Anda tunda itu Anda masih hidup? Pertanyaannya. Pastikah Anda tahu kalau tidak taubat hari ini Anda tahu persis bahwa Anda masih ada usia untuk besok? Maka ya tubu min qarib.
taubat itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Seolah kalau kita buat preambel lagi ucapan puyan dalam proklamasi, tak pegat kalimatnya. Jika tak proklamasi draw tu. Proklamasi, saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak terlepas daripada dosa dan noda, baik sengaja ataupun tidak. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan taubat dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tinan payah berat. Secepat-cepatnya. Dan itu sebuah ikrar, sebuah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin, yaitu mi'ata marrah. Saya khili Nabi sungguh bertaubat kepada Allah itu setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Hadis lain 70 kali, sab'ina marrah. Apa yang diucapkan oleh Nabi itu astagfirullahaladzim, hana kurang yang sertuh ke. Jadi Nabi ke taubat, cuman beda-beda. Taubat Nabi untuk geperuno ketanya umat. Taubat ketanya umat untuk laki ampun karena memang dosa tu. Nabi hana dosa ke maksum, maka pun Nabi ke taubat. Dalam hadis dijelaskan ta'liman li ummati. Nabi memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Nabi saja yang tidak berdosa. Nabi dijaga oleh Allah bertaubat tidak kurang 100 kali sehari. Berarti kan apalagi kita maksudnya. Justru Nabi mengajarkan kita supaya kita berbanyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekurang-kurang taubat itu kita mengucapkan astaghfirullahalazim. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi menulis satu bab khusus, babul istighfar, bab tentang mengucapkan istighfar, yaitu mohon ampun kepada Allah. Dan mohon ampun ini tidak hanya diperintahkan Allah untuk dosa kita sendiri, karena ada dalam surah Muhammad ayat 19 misalnya Allah katakan, yaitu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah kamu terhadap dosamu, dosa drotile. Lanjutkan dosa orang-orang mukmin, dosa orang-orang mukminah. Yang kenya wali jami'il muslimin, wali jami'il awliya, bab Hamadiyah yang tak kendumnya nyata dalam ayat Al-Qur'annya. Karena bukan hanya kita mohon ampun terhadap diri sendiri saja, juga mohon ampun kepada orang lain. Sama dengan memberi makan. Kita diperintahkan dalam agama bukan hanya memberi makan untuk tubuh kita sendiri, tapi juga memberi makan untuk orang lain, terutama yang du'afa, fakir, miskin. Kalau kita membiarkan mereka, sebagaimana sabda Nabi, laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambihi. Tidak sempurna iman seseorang itu yang kenyang manakala sekelilingnya masih ada yang lapar. Ya, tanggung jawab bersama ada yang. Makanya ada santunan anak yatim le kahana tiuro minimal dalam bulan puasa menang kira-kira. Itulah tanggung jawab negara memelihara anak yatim, fakir, miskin dan sebagainya. Maka selama orang itu masih kenyang di tengah-tengah orang lapar, yang kalau sempurna iman. Nyata pernah belajar dari sembahyang, pernah belajar. Pernah lempegah pengajian katrib ka Isra Mi'raj. Berapa fahala imam, berapa fahala makmum. Fahala imam itu diperoleh kalau ada makmum. Karena hana makmum hana kun imam. Fahala makmum juga diperoleh gara-gara ada imam. Karena sembahyang rame-rame, hana urang da imam, hana kun sembahyang jamaah. Rame lah masjid, masing-masing. Cukup rame urang. Kun nyoh dapat ada imam pi. Pokoknya kita karame, masing-masing juga karame sih. Satu fahalanya. Maksudnya tidak ada 27 derajat. Tapi urut dua draw sagai. Berjamaah dua ke. Walaupun hana rame, ini dihitung 27 derajat. 27 derajat bagi imam, 27 derajat juga bagi makmum. Hikmah di sinan.
makmum dengan imam sama we. Kan sama we kena pegahnya. Sama lo. Mamnya tanya pada ina, saya kaji ke imam kan kala tanya. Ai makmum hom pempeng bicah ina. Kemudian kira-kira nah, padahal kepurno dalam sembahyang, pemimpin harus sejahtera. Rakyat pun memang gerelu-gerelu apa saja. Kebagian juga lah. Karena kita tidak ada pemimpin tanpa rakyat. Dan juga tidak ada fungsi rakyat jika tidak ada yang memimpin. Rakyat dengan pemimpin kena pegah bersama-sama sejahtera. Sebagaimana imam itu rakyat, imam itu pemimpin, mandua gebi fahala sama-sama. Hanya dalam agama ron berhubung imum 27 derajat. Itu karena makmum tabuh menteng. Nyan akai katanya. Nah, ini sebenarnya ada penulis-penulis ilmiah membuat itu adalah learning for free. Pelajaran dari salat berjamaah. Hinan kacau aja. Hanya mentang-mentang imum le fahala dibandingkan dengan imam. Ya. Terus diajarkan juga di sini makna liman yasha itu bagi yang memang ambisi. Ambisi laki ampun ba Allah. Laki ampun ba Allah itu bukan untuk memastikan kita diampuni. Nyampe salah-salah. Tak laki ampun ba Allah kan sabah kepastian gepu ampun. Tapi tak laki ampun ba Allah nyan adalah tak lakukan perintah laki ampun. Allah ke perintah kitanya laki ampun. Musuh Allah guna ampun, musuh hana tak laki ampun. Kan ampun sih. Itu hak Allah, absolut Allah, mutlak Allah. Kadang Allah guna ampun urus hana laki ampun. So kena tham. Hak Allah itu. Kenapa kan laki ampun? Karena geyu oleh Allah laki ampun. Maka tak lakukan laki ampun, nyan kata lakukan satu perintah. Sekiranya tatanya ba Allah, ya Allah Taala nyolong kalau laki ampun puman ampun, ha, baik lihat temannya, ikah urusan laki ampun, masalah ampun urusan long ke Allah. Maka dalam hadis kudusi disebutkan di sana 5 dari 5 item, salah satunya adalah al istijabu li wad du'a'u lak. Nyanda hadis kursi na 5. Syurga urusan Allah, taat urusan gata kepada Allah. Musibah urusan lung kepada Allah, sabar urusan gata. Salah satunya adalah istajabah, terimanya urusan lung kepada Allah. Hai hamba urusan gata, ambek katanya yang lung terima hana terima. I gata urusan laki ampun. Maka disebutkan al istijabah li, terima itu urusanku kata Allah. Wad du'a'u lak, urusan kamu adalah berdoa minta ampun. Nah, jadi itu tugas kita. Lagi minta rezeki, nah, musuh orang hana minta rezeki. Memang Allah kena beri rezeki, kena sih. Kenapa minta? Kena sih. Nah, orang geduk di rumah, ya jauh rezeki le orang dom. Kena sih. Tapi tugas kita adalah mencari. Walaupun leh tamita rata lungkiat tak agak nam temung. Bahkan Allah berikan pada orang yang santai-santai saja. Tapi perintah kita adalah berusaha mencari. Menulah dalam hal dengan doa. Mungkin ada pertanyaan? Jika ada, silakan. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Dalam kalimat innallaha la yaghfiru ay yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan bahwa keseriusan genek bithe sinyal Allah kepada kitanya supaya tidak boleh berputus asa karena ayat Allah yang lain yaitu la tayasu mir rauhillah. Hai hambalun, bek putus asa dari rahmat Allah. Bek putus asa dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah ampunan. Yang paling rayuk rahmat Allah tarat salih tanya ampunan. Maka jangan berputus asa dari minta diampuni. Yang bek tak pegah, hana ku tupak mulai li.
Nah urang kadang kena hai nak taubat ke dia nak lupa melai-lainya kaman tapo tubuh ku dosa karena kita mulai dari mana saja karena Allah Ta'ala hana gebi berputus asa karena ampunan itu adalah urusannya Allah jadi hanjit takun hana pat ge ampuni li nyan beda dengan getanyo tak tempe ban yang kalau tak usah mungkin beda hai tempe ke ban pu je nak kutong tempe li rata lungki kalau tempe nyan mungkin beda ji hana tupak mulai li nyo nak pega ke rumah yang karela bisa saja kun nak pernah pega li nyo mandung karela nyo lebut loh pega lain motor nyo kabrat hat mope nak tak pega li awak bengkel pe ke nyo tak pega li tak boleh lain je lebih murah lo nyan nyo tapi menyodro wat karela nyan hanjut dah ke nak rupa pega li alah ka karela juga di nyan hanjut nyan kun putus asa daripada rahmat Allah jadi rahmat Allah di sana yaitu maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala pernah lun pegah baru samkin Jumat yang lalu bahwa sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia adalah justru ampunan melampaui daripada kebutuhan makanan kita butuh makan selagi hidup nyaka meninggal ana perele makanan menyo ampunan teruk meninggal dia mentang perele bahkan ila ke ampun lega ulang ke tanya yang kamu meninggal Allah maghfir lahum kan mentang butuh ampunannya butuh makanan selagi kita masih hidup ketika sudah meninggal tidak butuh pakaian selagi masih hidup ketika meninggal sudah tidak butuh rumah selagi masih hidup sedangkan butuh ampunan termasuk kita ketika sudah meninggal inilah doa yang sering dibacakan selepas salat jenazah Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina nyan melebihi daripada kebutuhan yang lain papan pangan apalagi satu lagi sandang katakanlah itu kebutuhan pokok benar jamun kebutuhan pokok yaitu pangan sandang papan menyo ampunan pokok kebutuhan lebih pentingnya walau hana makanan resikonya adalah lapar hana pakaian resikonya enggak berani keluar ini mah kora tu tutup itu hana jak tahu ke hana baje mesti krek hana baje hana hobi mesti krek hana mungkin kecibu duduk kera ke rumah ya banjir ke udep ate dia riu me bau urang makanan mentang na cara hana rumah lega hana pupu pulang Jakarta bibiraya tutu kana ramai urang duk tutu tu mah duduk bapak yang na bapak ren gelita pui bapak yang na tanah-tanah go numpang deat tapi menyohana ampunan inyo yang rakyat tak masalah maka ampunan adalah pokok kebutuhan sedangkan yang lain baru level kebutuhan pokok semoga kita terpenuhi pokok kebutuhan dengan ampunan seperti Allah sampaikan yang dalam ayat kita baca la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha selain daripada syirik dan mati dalam keadaan syirik Allah tidak mengampuni tapi yang lainnya Allah insyaallah dengan rahmatnya sifat tawabnya Allah mengatakan akan mengampuni semua dosa-dosa kita demikian karena waktu sudah sampai amin ya rabbal alamin wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'ab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh